Selamat sahabat-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan merampungkan semua pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah bahas, pelajari selama 1 triwulan di tahun 2020 ini. Berkat Tuhan yang luar biasa tidak terasa, kita sudah melalui 3 bulan dengan pertolongan Tuhan, walaupun ada yang sakit, bahkan ada yang sudah meninggalkan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk meminta kuasa Tuhan memberikan pemahaman dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami rindu kehadiran Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami selama diskusi sekolah sahabat ini ya Bapa. Urapi kami supaya kami memperoleh pengertian surgawi, dan ini akan menguatkan kami anak-anak-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan memimpin akan diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pelajaran yang tepat pada waktunya kita dapatkan di awal tahun ini. Sesuai dengan nats firman Tuhan di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Allah kita ini adalah Allah yang transparan, Allah yang sangat terbuka kepada kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena sekalipun Dia yang memiliki dan mempunyai kekuasaan itu. Dan apa hubungannya dengan kitab Daniel, saudara? Tulisan inspirasi dalam buku Kisah Para Rasul halaman 492, alinea ketiga. Dalam buku Wahyu, segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Disinilah promosi tentang buku Daniel. Yang satu adalah nubuatan dan yang lain adalah wahyu. Jadi kitab Daniel ini direncanakan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya di akhir zaman. Lebih jelas disampaikan oleh hambanya di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 4 alinea yang ke-6. Firman Allah perlu dipelajari lebih mendalam, terutama kitab Daniel dan Wahyu. Harus mendapat perhatian lebih dari yang sudah-sudah. Terang yang diterima Daniel dari Allah telah diberikan khususnya untuk akhir zaman. Jadi sebenarnya kita bersyukur karena sekolah sahabat kita 1 triwulan ini tepat kita ini berada di akhir zaman. Dan kita melihat sejak hari pertama tahun 2020 sudah mulai ada bencana. Mulai dari banjir, bencana alam yang lain. Bahkan yang terakhir, yang sekarang ini wabah yang menakutkan seluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa kita dihimbau dari kitab Daniel ini. Dan kita senang judul-judul di dalam kitab Daniel yang kita pelajari dari sahabat ke sahabat itu ada kata dari. Dimulai dari membaca hingga memahami. Dan bagi saya paling penting adalah kalau kita sudah membaca dan memahami. Berapa banyak orang di dunia ini baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ada beberapa yang memberikan kesaksian kepada saya menunjukkan Alkitabnya sudah dibaca berulang-ulang sampai dia menjadi tebal, lebih tebal dari aslinya. Di garis bawahi dengan warna-warni, dengan catatan yang begitu banyak. Tetapi jangan lupa satu hal, saudara. Ada banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak memahaminya. Ada banyak orang yang tahu Alkitab tetapi tidak mengerti kemana tujuannya. Itulah sebabnya kenapa kita harus perlu memahami pelajaran sekolah sahabat dari kitab Daniel ini. Dan saya berusaha merampungkan sebaik mungkin dari semua pelajaran 13 sahabat yang kita sudah lalui.
Yang pertama adalah bahwa Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang kedua, bahwa Allah melalui pelajaran kitab Daniel ini sesungguhnya mengendalikan segala sesuatu. Apakah itu umat-umat Tuhan, apakah itu umat manusia secara umum. Pelajaran sekolah sahabat kita ini juga mengingatkan kita, mengamarkan kita, apa akibat kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat dari pelajaran kita 1 triwulan ini memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa Allah bukan hanya menggunakan umatnya untuk menyampaikan misinya, tetapi dia juga menggunakan orang-orang di luar umatnya, di luar bangsanya untuk menyampaikan. Contoh pengalaman daripada Nebukadnezar, Daniel pasal 2. Allah menggunakan Nebukadnezar untuk memberitahu apa rencana Tuhan masa depan dunia ini melalui patung emas, patung yang bercampur dengan perak, tembaga, besi bercampur tanah liat. Lalu Tuhan meneguhkan mimpi Nebukadnezar ini dengan penglihatan dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 8 yang diberikan kepada Daniel pasal 9. Semua ini adalah merupakan rencana Tuhan. Dia boleh menggunakan semua orang dari berbagai pihak untuk menyatakan rencananya. Lalu di dalam pelajaran kita dalam kitab Daniel ini, kita mempelajari pengalaman anak-anak Tuhan yang setia tidak akan sia-sia. Saudara boleh lihat, dimulai daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di Babel. Walaupun mereka itu sebagai tawanan, mereka itu orang-orang muda di bawah tekanan, tapi karena mereka setia kepada Tuhan, mereka bisa melalui semua api yang membakar, lubang singa yang membinasakan, tetapi semua itu dilalui oleh hamba-hamba Tuhan ini. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita di akhir zaman ini. Sebenarnya kalau kita setia seperti mereka, setia di dalam menjalankan firman Tuhan, tidak takut untuk menyatakan iman kita, maka Allah sendiri bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mengutip satu kutipan dari firman Tuhan, bagaimana pengalaman Daniel dengan teman-temannya mempertahankan iman mereka. Dikatakan begini, tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, juru selamat menyatakan dirinya kepada mereka secara pribadi dan bersama-sama dengan mereka berjalan di tengah-tengah api itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita menghadapi pencobaan, menghadapi pengalaman-pengalaman pahit di atas dunia ini karena mempertahankan iman, sesungguhnya Allah tidak pernah lepas tangan. Allah tidak pernah menyembunyikan dirinya. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang selama manusia dilanda ketakutan, umat Tuhan kesempatannya adalah memperkenalkan iman mereka. Di saat dunia ini sedang ketakutan dengan wabah yang luar biasa, disinilah sebenarnya kita menunjukkan iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan lebih baik, saudara.
Tuhan tidak mau bangsanya binasa, umatnya binasa. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan saat ini. Melalui pelajaran kitab Daniel, Tuhan membenci yang namanya kesombongan. Bagaimana diberikan kepada Nebukadnezar satu pengalaman dalam kesaksiannya di dalam Daniel pasal 4. Bahwa Tuhan membuat Nebukadnezar harus mengakui Allah dengan cara menjadikan dia keluar dari komunitas masyarakat, dari tahta turun dan bergaul bersahabat dengan binatang-binatang, makan seperti binatang, berpikiran seperti binatang. Inilah akibat kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Tapi masih untung, itulah sebabnya kenapa Nebukadnezar sampai berkata di dalam Alfa Omega jilid 4 halaman 128 dikatakan begini, setelah lewat waktu yang ditentukan, katanya, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan dia yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun-temurun, semua penduduk bumi dianggap remeh, dan ia berbuat menurut kehendaknya. Kalau Nebukadnezar bisa memberikan kesaksian seperti ini, betapa kita umat Tuhan harusnya boleh bersaksi seperti ini. Tidak harus kita direndahkan dulu seperti Nebukadnezar. Ini pelajaran penting juga buat kita, saudara. Ingat, Lucifer dibuang dari sorga oleh karena kesombongan. Jadi mari perlu pertobatan kepada kita. Nah sekarang, ya, apa akibat bagi orang yang tidak peduli dengan amaran? Apa akibatnya bagi orang yang tidak peduli dengan pengalaman-pengalaman ini, dengan peristiwa-peristiwa ini? Daniel pasal 6 menceritakan bagaimana Belsasar, oleh karena diberi kesempatan oleh Tuhan cukup lama dari pengalaman kakeknya Nebukadnezar, tapi dia tidak pedulikan itu, tidak dia lakukan sesuatu dalam kesempatan itu. Dia harus mengalami kematian yang tragis. Sekalipun diberikan kepadanya apa makna tulisan di dinding itu, tapi tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Apa dosa yang paling besar? Saudaraku, dosa melalaikan firman Tuhan. Tidak menggunakan kesempatan dengan baik, dengan keangkuhan, menggunakan peralatan bait suci Tuhan. Ini adalah pengkhianatan kepada Allah yang kudus. Ya. Dengan tidak memuliakan Tuhan. Dan kita melihat, ya, bahwa kesempatan-kesempatan ini jangan disia-siakan, saudara. Ya. Pelajaran selanjutnya apa yang diberikan kepada kita dalam kitab Daniel ini. Saudaraku yang kekasih, bahwa kekuasaan di dunia ini semua akan berakhir. Tidak ada yang perlu, ya, dibanggakan di dunia ini. Saya rindu mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kekayaan saudara miliki, waktu yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua itu milik Tuhan, saudara. Dan itu semua dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Itulah makanya kesempatan buat kita sekarang ini berkarya, berbuat lebih baik di hadapan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada negara ini. Sekarang wabah ini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada para medis, orang-orang yang sedang bertarung nyawa sekarang ini menyelamatkan, ya, orang-orang yang sedang dilanda penyakit wabah ini, harusnya kita juga turut bekerja dengan menjaga supaya jangan menyebar semua, ya, virus-virus ini. Mari kita menjaga diri kita.
Ini pelajaran yang sangat indah. Saya rindu mari kita buang segala dosa kesombongan. Ada satu kutipan di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 25 dikatakan begini, bicara masalah kesombongan, dan mudah-mudahan kita tidak terlibat di dalam hal ini. Malaikat-malaikat dengan penuh kesukaan mengakui pemerintahan Kristus dan menyembah sujud di hadapannya serta menyatakan hormat dan kasih mereka. Lucifer sujud bersama mereka, tapi di dalam hatinya terdapat satu pergumulan hebat yang aneh. Apa itu pergumulan di dalam hati Lucifer? Kebenaran dan keadilan, kesetiaan bergumul melawan iri hati dan cemburu. Kenapa? Karena setan sedang dilanda kecemburuan yang luar biasa kepada Yesus Kristus, dan ini dilengkapi dalam kutipan dalam Story of Redemption halaman 14 apa dikatakan di sini. Lucifer cemburu dan iri hati kepada Yesus Kristus. Namun ketika semua malaikat membungkuk kepada Yesus untuk mengakui supremasinya dan otoritas tinggi serta pemerintahan yang benar, ia, setan, membungkuk juga bersama mereka. Tetapi iri hati dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Iri hatinya. Bayangkan saudara, ada orang datang ke gereja, ada orang beribadah bersama dengan kita, salaman setiap sabat, salaman setiap ibadah, ketemu. Boleh jadi kita bercengkerama, tapi di dalam hatinya adalah kecemburuan, kebencian yang terpendam. Saudaraku, mari kita buang. Itu bukanlah milik kita. Lalu dalam pelajaran ini saya mendapati bahwa Tuhan bekerja melalui orang lain menyelamatkan umatnya. Pengalaman Daniel di gua singa. Daniel pasal 6. Boleh kita mengingat kembali bagaimana semalam-malaman Raja Darius berpuasa. Sebenarnya dia menyesal mengapa dia tidak duga bahwa apa yang dilakukan oleh para pembesar-pembesarnya itu adalah mau menangkap, mau membinasakan Daniel. Tetapi karena dia seorang raja sudah sempat menandatangani keputusan itu. Darius akhirnya yang bisa dia buat adalah berdoa, berpuasa. Dan pagi-pagi benar dia sendiri datang dan berbicara dengan penuh harapan. Daniel, apakah engkau baik-baik? Apakah engkau selamat? Saudaraku yang kasih, kadangkala kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita harapkan. Bahkan mungkin yang terbalik kita bisa terima. Tapi ada orang-orang yang lain yang mungkin kita rasa bukan mengenal Tuhan, yang kita rasa sebenarnya selama ini tidak ada harapan. Justru itulah yang digunakan Tuhan menolong saudara, menyelamatkan saudara, dan mengadakan pembalasan atas apa yang saudara terima. Biarlah ini menjadi pemikiran yang besar bagi kita. Lalu pelajaran penting yang berikut, apa yang kita dapat dari pelajaran kitab Daniel ini dalam 1 triwulan ini? Bahwa sesungguhnya dibutuhkan orang-orang yang mempunyai perasaan kasih, turut merasakan penderitaan orang lain. Daniel berdoa di dalam Daniel pasal 9. Dilanjutkan dalam Daniel pasal 10. Dia bergumul luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia hanya memikirkan bagaimana masa depan bangsa itu. Dosa-dosa mereka yang berakibat kepada penderitaan, lalu kehancuran kota Yerusalem. Namun apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa, dia berpuasa, dia menjadi pengantara di hadapan Tuhan untuk bangsanya. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Adakah kita seperti itu?
Saya merindukan saudara kita berpikir seperti Daniel yang memikirkan penderitaan orang lain, gantinya hanya memikirkan kesalahan orang lain. Yang memikirkan kebutuhan orang lain, gantinya hanya menyenangkan diri sendiri. Biarlah kiranya hati kita dipenuhi seperti perasaan Daniel yang dibebani tanggung jawab yang besar dan ingin melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dan pelajaran yang terakhir, di dalam pelajaran sekolah sahabat triwulan ini, saya mengajak kita untuk memiliki keyakinan yang tinggi kepada Tuhan. Oleh karena ada janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 12. Oleh karena Daniel pasal 11 memberikan latar belakang bahwa terjadi peperangan, di mana akan terjadi penganiayaan, terjadi kesusahan besar, terjadi akan kesulitan yang mencekam, yang mengganggu, yang membuat manusia akan menderita. Tetapi apa kata Tuhan? Daniel pasal 12 ayat 1 ini adalah merupakan juga salah satu ayat yang menguatkan saya sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, pada waktu itu juga akan muncul Mikhael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi kalau kita memiliki hikmat, memiliki keyakinan di dalam Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita pada saat yang dahsyat itu. Dan kalau kita sambung ke ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Apa artinya saudara? Perbuatan kita akan memberikan kepada kita hasil akhir. Iman disertai perbuatan yang baik akan membuahkan keselamatan. Debu tanah tidak akan membuat kita menjadi artinya terpisah dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri akan membangkitkan. Tapi debu tanah yang sama akan menjadi tempat orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang gak peduli kepada firman itu. Apa untungnya berbuat jahat, saudaraku? Apa untungnya tidak bertobat? Apa untungnya menjadi orang yang melalaikan firman Tuhan? Gak ada untungnya. Sampai hari ini, dan sudah berkali-kali saya ulangi, bahwa tidak ada untungnya jadi orang jahat, karena kematiannya berkali-kali. Tapi umat Tuhan, dia hanya sekali mati dan hidup untuk selama-lamanya. Kalau orang jahat, dia mati secara alami dan dia akan dibangkitkan kembali dan akan mati selama-lamanya. Oleh sebab itu, apa yang kita mau lakukan di dalam mengakhiri pelajaran sekolah sahabat ini? Ayat yang ketiga dari Daniel pasal 12. Inilah yang dirindukan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lakukan sebelum hari Tuhan itu tiba, sebelum masa penganiayaan itu tiba. Selagi ada kesempatan seperti sekarang ini, kita boleh menenangkan diri. Ayat yang ketiga dikatakan begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saatnya kita untuk berbuat, untuk membagikan kebenaran, untuk bersaksi. Kita di dalam masa stay at home, masa isolasi ini, bolehlah kita merenungkan, belajar, membenahi diri. Bila mana ini sudah lewat, Tuhan kasih kesempatan sesaat
oleh kita memiliki kemampuan untuk berbicara, melangkahkan kaki dengan rela, dengan tenaga, dengan apa yang ada pada kita untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dan janji kedatangannya sudah dekat. Semoga ini menjadi pengharapan buat kita. Pelajaran sekolah Sabat ini tidak berlalu begitu saja, karena Tuhan sudah ingatkan kita. Mari kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu adalah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, untuk bangsa ini, untuk disiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita bersatu dalam doa kembali. Bapa di sorga, terpuji namamu. Engkau Allah yang sangat peduli dalam hidup kami. Jauh sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan pekabaran yang indah yang boleh kami miliki di akhir zaman ini melalui hamba-Mu Daniel. Dan biarlah setelah kami mempelajari ini 1 triwulan ini, kami dikuatkan, kami dipersiapkan menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di hadapan kami. Karena janji Tuhan yang pasti, Engkau akan datang untuk memagari umat-Mu, menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hikmat sorga menjadi bagian kami semua, agar kami boleh memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman, keberanian, dan kerelaan mau membagikan firman ini selagi ada kesempatan kepada dunia sekeliling kami. Terima kasih karena Engkau sudah dengar doa kami. Sempurnakan doa hamba-Mu ini, karena kami persembahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.